Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok kelihatannya Baik. baik kan? Alhamdulillah. Nah, harus semangat dong. Semangat kan? Iya, Bu. Nah. Oke, hari ini masuk semua ya. Siapa yang nggak masuk? Fadlan. Oh, kenapa? Sakit kan? Bolos, Bu. Oke. Wow. Hari ini kita ada pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu minta berdoa dulu ya. Ibu minta siapa ya? Rio, mimpin doa dulu. Silakan Rio. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Nah, sudah. Amin. Baik, terima kasih Mas Rio. Kok kayaknya ini semangat semua ya? Oke, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Teks. Apa, Bu? Anekdot. Salah, kok anekdot? Negosiasi. Negosiasi. Ya, teks negosiasi. Baik, ada yang tahu nggak teks negosiasi itu apa? Belum tahu? Ada yang tahu atau yang belum ya? Belum tahu ya? Nah, belum. Apa Alif? Ahmad Nur Alif apa? Belum tahu, Bu. Oh ya udah. Kalau gitu kan kalian belum tahu semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Ibu akan share screen ya materi hari ini. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Nah, coba diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi teks negosiasi ini. Nah, teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi, teks ini itu kayak buat mencapai kesepakatan bersama antara satu orang dengan orang yang satunya lagi, terus dan mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi ini berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyesuaian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi ini merupakan hal yang umum dilakukan, bahkan setiap orang juga pernah kan melakukan kegiatan tawar-menawar, terutama dalam hal jual beli. Nah, kalian di sini ada yang pernah melakukan tawar-menawar? Pasti pernah ya? Ya. Nah, kedua pihak yang melakukan negosiasi ini mempunyai hak yang terhadap hasil yang akan disepakati. Jadi kedua pihak ini kayak mempunyai hak gitu loh antara satu orang dengan satu orang lainnya, penjual dan pembeli misalnya. Saya mau yang ininya satu, tapi harganya boleh nggak diturunkan? Nah, itu haknya dia, hak pembeli. Nah, kalau hak penjualnya juga boleh menurunkan, boleh enggak. Gitu. Nah, hasil akhir dari negosiasi ini harus terdapat kesetujuan dari kedua pihak itu. Jadi kesepakatan bersama, nggak boleh kesepakatan satu orang.
Tuh. Nah, terus tujuan teks negosiasi. Teks negosiasi itu juga ada tujuannya. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Terus yang kedua ada mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Terus yang ketiga ada mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tujuannya itu. Terus ada ciri-cirinya. Teks negosiasi itu ada ciri-cirinya juga. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi, kedua pihak ini harus pokoknya saling menguntungkan gitu loh dan menghasilkan kesepakatan. Terus yang kedua itu mengarah pada tujuan praktis. Tujuan praktis itu kayak mencapai tujuan yang benar-benar kayak tuju keduanya gitu loh. Terus yang ketiga itu memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir itu sarana untuk mencari penyelesaian. Itu jadi sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Sudah paham? Kalau sudah paham saya lanjut. Sudah. Oke. Nah, ini ada kaidah. Jadi teks negosiasi itu juga ada kaidahnya, nggak boleh kayak asal gitu. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun, nggak boleh yang bahasa yang kayak nggak santun, kayak nggak formal gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau non formal, tapi harus yang sopan santun. Terus yang kedua ada terdapat ungkapan persuasif. Jadi bahasanya itu untuk membujuk. Nah, gitu. Terus yang ketiga ada berisi pasangan tuturan. Terus kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi kesepakatannya itu nggak boleh merugikan dari kedua belah pihak ini. Terus bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Tidak berargumen dalam satu waktu. Didasari argumen yang kuat dan disertai fakta itu harus. Jadi nggak boleh kayak bukan fakta gitu, kayak tujuan gitu. Terus minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau tidak. Terus nggak boleh jangan menyela argumen. Lalu, nah ini struktur teks negosiasi. Teks negosiasi itu juga ada unsurnya. Yang pertama ini nih, ada orientasi kalimat pembuka. Kan biasanya tuh ada ucapan salam. Fungsinya itu untuk memulai negosiasi. Terus ada permintaan. Suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli atau ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga ada pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Lalu ada penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi. Jadi kayak penawaran itu kayak puncaknya itu loh, gongnya gitu istilahnya. Nah, terus ada persetujuan. Jadi persetujuan ini kesepakatannya antara kedua belah pihak yang negosiasi itu tadi. Terus ada pembelian. Jadi pembelian ini keputusan dari konsumen menyetujui negosiasi itu iya atau tidak. Nah, begitu. Terus ada penutup. Penutup ini kalimat penutup biasanya ucapan salam, terus ucapan terima kasih, gitu. Nah, ini ada contohnya. Ya, kenapa? Kenapa? Tidak. Kenapa, Bu? Rio, kenapa Raihan? Ada yang perlu ditanyakan? Kenapa, Bu? Waduh, Rio. Lanjut Kepencet, ya. Bu. Lanjut ya. Ya. Ya, Rio Ini ganggu ada saja contoh- sih. Ini ada contoh teks negosiasi. Ibu minta Mas Rivaldi sama Mas Rio yang membacakan. Siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembeli, terserah. Ayo. Ayo, Mas Rio. Ya. Ayo. Jadi apa penjual? Mas Rio dulu, Ada yang Mas bisa- Rio dulu. Ya.
Ada yang bisa saya bantu? Muat. Loh, Mas Andi. Ya ampun, Rio. Iya, ayo Mas Rivaldi yang jawab. Baju yang itu ada nggak? Ada Mas. Sebentar saya ambil. Ya. Ini Mas, yang ukuran L. Berapa harganya? Itu 300.000. Pasnya 290.000. Bisa 260 nggak? Tidak bisa Mas. Paling kurang 5.000 jadi 285.000. Ya 280.000 deh Pak. Langsung saya beli. Ya, baiklah. Nah, terima kasih Mas Rio sama Mas Rivaldi sudah membacakan contoh teks negosiasi. Jadi contohnya tuh seperti itu. Jadi ada penjual, ada pembeli melakukan penawaran. Nah ini, jadi teman-teman yang lain sudah mengerti apa itu contoh teks negosiasi? Sudah ya, sudah paham ya. Ketika sudah Mas Rio sama Mas Rivaldi juga sudah membacakan contohnya. Saya harap kalian semua mengerti. Ya. Nah, ada merumuskan ciri negosiasi. Untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam teks negosiasi atau bukan, kamu harus mengetahui batasan teks negosiasi itu. Sekarang kamu akan belajar mengenai teks yang termasuk teks negosiasi. Nah, ini ada contohnya lagi ya nanti. Nah, ini. Coba kalian semua baca ini ya, baca ya. Nanti Ibu akan tanya siapa yang mau jawab gitu. Ayo dibaca dulu ya. Ya, Bu. Ya. Nah, ini ada pembeli, ada penjual. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. oke. Ibu akan bertanya ya. Nanti yang mau jawab langsung aja saya, Bu. Siapa gitu ya. Nah, di Ya, dalam Bu. teks negosiasi ini ada siapa aja pelakunya? Siapa pelaku dalam dialog? Saya, Bu. Ya. Pembeli dan penjual. Benar. Kedua ada bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut. Ayo, siapa? Saya, Bu, saya. Ya. Dengan cara menurunkan sedikit harga dari harga jual. Benar. Terus yang ketiga, bagaimana tanggapan Bu. penjualnya? Tanggapan Bu. penjualnya. Siapa? Saya nomor 3, Bu ya. Ya, silakan. Udah soalnya Kak Bu tadi, Bu. Loh, sudah. Saya ulangi ya. Bagaimana tanggapan penjualnya? Apa, Bu? Bagaimana tanggapan penjualnya? Oh, penjual merespon dengan baik dan membersih. Bentar, Bu, merangkai kata, Bu. Iya. Dan mempersilahkan pembeli memilih sendiri buahnya. Nah, benar. Lanjut. Masih banyak ini, ayo lanjut. Yang keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Saya, Bu. Ya. Ya, terjadi kesepakatan yang membuahkan hasil. Benar sekali. Dan yang terakhir, bagaimana kesepakatannya?
Siapa ini? Ayo, siapa? Terakhir. Bagaimana kesepakatannya itu tadi? Ini teksnya. Yang belum tuh Bu. Saya Ya, silakan. penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Oke. Berarti kalian semua sudah mengerti ya, sudah paham tentang teks negosiasi ini? Ya, Sudah, Bu. Bu. Nah, Paham. paham kan? Paham. Paham. Jadi saya stop share dulu. Nah, Kak, sudah selesai materi dari teks negosiasi itu tadi. Tapi setelah ini, Ibu akan kasih tugas buat kalian nanti. Ini tugasnya, bentar. Saya lihatkan. Nih, ini tugasnya. Nanti kalian tulis nama, kelas, ya kan? Terus soalnya ini, satu, temukan. Nah, ini ada contohnya teks negosiasi seperti yang tadi. Nanti kalian kerjakan. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh saling. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke. Nah, nanti itu tadi soalnya saya kirim lewat grup WA kelas ya. Ya, Bu. Nanti dikerjakan, saya kasih waktu sampai 12:30 deh. Kalau nggak pokoknya 30 menit. Pokoknya 30 menit ya dikerjakan. Nanti pengumpulannya juga di grup yang kelas itu tadi. Jadi dikumpulkan satu-satu. Kalau sudah dikerjakan lebih cepat lebih baik, ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak. Ya. Tidak. Kalau begitu, segini dulu pelajaran hari ini. Saya harap kalian semua mengerti. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur harus dijaga. Nggak perlu keluar kalau nggak penting-penting banget. Pakai masker. Itu ya. Semoga kita cepat bertemu. Ya. Oke. Kalau begitu, pimpin doa, tutup doa. Siapa? Mas Rio lagi deh. Rio. Ayo penutup doa. Pimpin Mas Rio. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, somat.